Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anya Talita Febianti dari kelas 12 Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan transaksi yang berkaitan erat dengan bisnis yang melalui beberapa proses seperti penganalisaan transaksi, pencatatan transaksi, pengelompokan transaksi, peringkasan transaksi, dan pelaporan data. Penganalisaan transaksi, kita akan diberikan suatu data dan kita disuruh menganalisa data tersebut masuk ke dalam mana. Seperti misalnya kita diberi data, kita diberi sebuah faktur. Kita harus bisa menganalisa apakah ini faktur pembelian ataukah ini faktur penjualan, atau bisa jadi ini faktur kas keluar atau faktur kas masuk. Setelah kita menganalisa dan tahu apa saja data tersebut, kita akan catat dan memasukkannya ke dalam jurnal. Setelah kita catat dan masukkan ke dalam jurnal, kita akan mengelompokkannya dalam buku besar. Kita memposting jurnal kita ke dalam buku besar. Setelah itu, kita akan meringkasnya menjadi neraca saldo. Dari neraca saldo tersebut akan memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 5. Ada laporan laba rugi yang menyatakan apakah perusahaan kita rugi ataukah laba pada periode akuntansi yang sedang berjalan. Lalu, perubahan ekuitas atau perubahan modal. Apakah pada periode ini modal kita bertambah karena laba atau berkurang karena rugi? Setelah itu ada laporan keuangan neraca. Adalah laporan yang menyajikan antara aset yang masih kita miliki dan kewajiban yang masih kita miliki. Kewajiban yang masih kita miliki berarti utang yang masih harus kita bayar. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang sangat penting. Laporan yang digunakan untuk memberitahu kepada pihak-pihak yang membutuhkan apakah perusahaan yang sedang kita jalankan ini berjalan dengan baik atau berjalan dengan buruk. Akuntansi sendiri adalah salah satu jurusan yang hampir ada di seluruh SMK di Indonesia. Akuntansi memiliki banyak peluang karir. Bisa jadi untuk bekerja untuk perusahaan, bekerja untuk pemerintahan, atau bekerja secara mandiri. Bekerja secara mandiri ini terbagi menjadi 2. Bekerja secara mandiri untuk pihak lain atau bekerja secara mandiri untuk diri sendiri. Nah, bedanya bekerja mandiri untuk pihak lain dan untuk diri sendiri itu apa sih? Nah, kalau kita bekerja secara mandiri untuk pihak lain adalah seperti jasa auditing. Kita memberikan kemampuan kita kepada pihak lain. Tapi jika kita bekerja secara mandiri untuk diri sendiri adalah seperti kita menjalankan sebuah usaha. Kita membuat sebuah toko yang menjual makanan, maka transaksi keuangan semua kita yang mengatur, laba rugi dari toko tersebut kita yang mengatur, dan sebagainya kita yang mengatur. Atau bisa jadi seperti bisnis online, itu juga merupakan salah satu manfaat dari belajar akuntansi. Namun belajar akuntansi tidak hanya itu, ada belajar pajak, pembisnisan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Pasti banyak di antara kalian yang berpikir bahwa akuntansi itu susah, pasti ngitung semua. Enggak kok, akuntansi itu mudah dan menyenangkan. Alasan saya masuk ke akuntansi adalah yang pertama karena saya suka menghitung. Tapi sebenarnya semenjak saya masuk ke dalam jurusan akuntansi, saya memiliki banyak pengetahuan tentang manfaat dari jurusan akuntansi. Akuntansi sendiri, jika kita masuk ke jurusan akuntansi, kita bisa mengelola uang kita atau mengelola pendapatan kita. Kita bisa mencatat dan mengeluarkannya sesuai dengan pencatatan kita. Dan yang paling penting, dunia pasti membutuhkan seseorang yang ahli dalam akuntansi. Kenapa? Karena selama dunia menggunakan uang sebagai nilai tukar utama, maka seorang yang ahli dalam akuntansi masih diperlukan di dunia ini. Cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.